Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzanillahu wa iyyakum minal bid'ah wal dhalalat wa minan nar. Para hadirin ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya qala al-muallif hafizahullahu taala da'ur riya, penyakit riya. Di pembahasan ini beliau mengingatkan kepada kita semua tentang satu penyakit hati yang sangat berbahaya, bisa mengancam ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, juga keimanannya. Itulah yang disebut dengan ar-riya. Beliau sampaikan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensinyalir keharaman riya dan juga pelakunya. Di antara ayat-ayat tersebut Allah sebutkan di surat Al-Ma'un ayat ke-4 sampai ayat ke-6. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Wail itu ada dua maknanya. Sebagian mufassir mengatakan wail itu wadin fi nari jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Sebagian mengatakan bahwa wail itu adalah kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan yang tidak ada ujungnya. Itu juga disebut dengan wail. Dua makna ini para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kedua-duanya tentu bisa diambil. Karena orang yang ada di lembah neraka jahanam tentu dia akan binasa, akan sengsara, dan juga akan celaka. Nah, Allah nyatakan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Maksudnya siapa yang dengan salatnya justru dia celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Di sini juga ada banyak penjelasan yang dimaksud dengan sahun di dalam salat. Tentu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka yang malas di dalam mengerjakan salat, ya seperti orang-orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Atau mereka yang suka ngulur-ngulur waktu di dalam pelaksanaan salat. Mereka yang tidak khusyuk di dalam salatnya. Dan makna-makna yang semisal dengan itu. Kemudian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nah di sini Allah tegaskan ya di antara makna dari sahun alladzina hum yuraun, yakni orang-orang yang riya, orang-orang yang berbuat riya di dalam amal ibadahnya, riya di dalam salatnya, riya di dalam puasanya, riya di dalam amal-amal ibadahnya. Baik. Nah, inilah kriteria orang yang celaka ya dari orang-orang yang salat. Mereka yang sahun
dan yura'un, lalai di dalam salatnya, dan mereka riya ya di dalam salatnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di satu hadis, di satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau pernah menggambarkan bagaimana orang riya di dalam salatnya. Fayuzayyinu salatahu, dia memperindah, mempercantik ibadah salatnya, mungkin dengan tulul qiyam, ya dengan memanjangkan qiyamnya, memanjangkan rukuknya, sujudnya, memfasih-fasihkan bacaannya, apa yang biasanya dia tidak seperti itu, ya dalam rangka untuk dilihat, diperhatikan, dan mendapatkan kedudukan di hati orang-orang yang menyaksikannya. Baik, nah itu termasuk riya di dalam ibadah salat. Di ayat yang lainnya, di surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Rabbnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini dibawakan oleh penulis untuk membahas tentang haramnya riya. Secara khusus ayat ini tidak menyebutkan tentang riya. Begitu ya. Berarti ini dalil yang umum. Yang disebutkan di sini adalah tentang syirik. Orang yang ingin selamat dan bahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini dalil yang umum yang menjelaskan tentang haramnya kesyirikan. Nah, karena riya itu bagian daripada kesyirikan, berarti masuk di dalam cakupan ayat ini. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya di yaumul qiyamah dalam keadaan dia selamat dan bahagia, maka dia wajib meninggalkan kesyirikan beserta seluruh macam-macamnya dan juga jenis-jenisnya, termasuk riya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dengan kata lain, dia harus membawa amal-amal yang ikhlas karena Allah. Dan ayat ini juga sering dibawakan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang dua syarat diterimanya amal ibadah. Pertama adalah ikhlas. Nah, ini terkandung pada kalimat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Rabbnya dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Berarti kebalikannya, ibadah itu harus ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan juga tujuannya hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun kalimat falyamal amalan shalihan, hendaknya dia beramal saleh, ini adalah dalil ittiba'. Karena amal itu tidak dinyatakan sebagai amal saleh kecuali yang cocok, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dan biasa ya di dalam syariat kita dalil-dalil umum kemudian dipakai untuk mendalili perkara-perkara yang khusus. Demikian pula ya dalil yang khusus bisa saja kemudian masuk di dalamnya perkara-perkara yang umum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, itu dua ayat yang dinukilkan oleh penulis yang menunjukkan tentang haramnya perbuatan riya. Kemudian di dalam hadis di sini dinukilkan hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman,
ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku sungguh tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang berbuat kebajikan dengan menyertakan sekutu lain selain daripada diriku, dia berbuat amal soleh, namun dia berbuat syirik di dalam amal solehnya. Maksudnya apa? Dia beramal karena Allah, juga dia beramal karena selain Allah. Apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkah. Aku akan tinggalkan dia dan juga kesyirikannya. Taraktuhu wa syirkah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalimat taraktuhu wa syirkah, disinilah yang menunjukkan keharamannya. Bahwa kesyirikan itu perkara yang haram, bahkan dia keharaman yang terbesar. Sehingga para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin, ya seharusnya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal solehnya. Nah, ini juga hadis qudsi yang membahas kesyirikan secara umum. Karena riya bagian daripada kesyirikan, berarti masuk di dalam cakupan hadis qudsi ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini hadis yang secara khusus menegaskan tentang riya. Kata Nabi, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza jazal ibada bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzur hal tajiduna indahumul jaza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Di mana saat memberi balasan amal perbuatan para hamba pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, wahai sekalian manusia yang sukaria, idhabu, pergilah kalian, datangi alladzina kuntum tura'una fid dunya, orang-orang yang engkau dulu ya pamer ibadah kepada mereka. Kemudian fangzuru hal tajiduna indahumul jaza, lihatlah apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka. Nah, ini peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya orang-orang yang riya kepada manusia berarti kan dia beramal li ajlin nas, li ajli nadharin nas. Dia beramal karena ingin dipandang oleh manusia, sehingga diapresiasi, ya dikasih penilaian, dikasih pujian, dikasih sanjungan, dan akhirnya mendapatkan kedudukan di hati mereka. Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berarti amalnya karena manusia. Sehingga sebagai balasannya nanti di yaumul qiyamah Allah perintahkan mereka, orang-orang yang riya ini, supaya mereka mendatangi orang-orang yang dulu mereka pamer dari amalnya kepada mereka ini. Apakah mereka akan memberikan pahala? Jawabannya tentu tidak. Manusia itu ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, semuanya butuh pahala. Semuanya butuh pahala. Semuanya butuh pertolongan. Semuanya butuh pembelaan. Ya. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sendiri memperingatkan ya keluarganya, bibinya, pamannya, ya putrinya beliau, diperingatkan bahwa supaya mereka itu beramal soleh.
Karena Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan mereka di kehidupan akhirat nanti. Masing-masing membawa amal solehnya. Sehingga para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jelas ini kerugian yang sangat besar. Ya, ketika orang-orang riya ini diperintah ya untuk meminta pahala kepada orang-orang yang dulu ya dia pamer amal soleh kepada mereka. Tidak akan bisa memberikan pahala sedikit pun. Karena mereka juga orang-orang yang sangat membutuhkan pahala untuk bisa menolong jiwa raga mereka selamat dari siksa api neraka. Baik. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi peringatan-peringatan seperti ini menunjukkan bahwasanya riya itu perkara besar. Dia keharaman yang sangat besar, masuk dalam kategori kesyirikan. Nah, nanti ada rincian ya, para ulama menjelaskan bahwa riya itu bisa dikerjakan oleh orang-orang munafik, bisa juga dikerjakan oleh orang-orang beriman. Nah, riyanya munafik, riyaul munafikin ya. Riyanya munafik itu jelas dia syirkun akbar. Syirik besar hukumnya. Kenapa demikian? Kenapa riyanya orang-orang munafik dihukumi syirik besar? Iya, karena asas mereka itu memang enggak punya iman kepada Allah. Munafik itu kan menampilkan casing keislaman, menyembunyikan kekufuran. Jadi asalnya orang munafik itu ya orang-orang kafir. Asalnya orang-orang munafik itu orang kafir. Aslinya mereka itu orang kafir. Baik para jamaah. Namun mereka menampilkan casing keislaman. Sehingga para jamaah, keislaman yang mereka tampilkan itu murni, motifnya adalah duniawi. Enggak ada sama sekali mereka ingin dapat pahala di sisi Allah. Karena aslinya mereka orang kafir. Kekufuran mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Sehingga tidak ada sedikit pun iman kepada Allah, tidak ada sedikit pun harapan besar dapat pahala di sisi Allah. Enggak ada itu. Sehingga kata para ulama, riyanya orang-orang munafik itu bukan syirik kecil. Riyanya orang-orang munafik itu syirik besar. Karena memang dari awal mereka menampilkan keislaman itu murni karena motif dunia. Apa motif dunia di sini? Motif dunia yang ada pada orang-orang munafik ketika menampilkan casing keislaman apa? Mereka takut diperangi, takut dibunuh oleh Rasulullah dan juga kaum muslimin. Kalau mereka tampilkan kekufurannya, mereka zahirkan kekufurannya, ya terancam nyawa mereka. Artinya ya ini bagian daripada dunia. Cinta kehidupan tapi bukan di jalan Allah. Kemudian mereka juga takut kehilangan kehormatan. Berarti mereka pengen dihormat-hormat. Tetap mendapatkan kedudukan di hati manusia. Ini motif dunia. Kemudian mereka takut harta mereka dirampas. Ya. Usaha mereka kemudian diboikot. Barakallahu fikum. Ini juga motif dunia. Takut kehilangan usahanya, takut kehilangan hartanya, kedudukannya. Nas'alullah as-salamah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu motif-motif dunia. Ya sehingga orang-orang munafik ini ketika mereka riya, maka riya mereka hukumnya syirkun akbar. Beda dengan riya orang-orang beriman. Riyanya orang-orang beriman itu mungkin terjadi pada sebagian amalnya saja. Pada sebagian amalnya saja. Sehingga amal yang tercampuri riya itu akan hapus pahalanya, menjadi sia-sia. Ya, sedangkan amal yang murni karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan tetap berpahala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nanti ada rincian lagi, apakah hapus semuanya ataukah bagaimana. Sekarang ada amal yang tercampur riya di dalamnya. Apakah menghapuskan seluruh amal itu ataukah sebagiannya saja? Nah, ini para ulama merincikan, ya jika amalnya itu amal yang merupakan satu kesatuan, yang satu tidak akan dianggap kecuali dengan yang berikutnya tidak dianggap kecuali dengan yang sebelumnya. Nah, ini satu paket, satu kesatuan amalnya. Maka kalau dicampuri riya di salah satunya, dia batal semuanya. Karena saling berkaitan. Contoh riya di dalam salat. Salat zuhur itu 4 rakaat. Kalau riya di rakaat keempat, kalau riya di rakaat keempat, berarti rakaat 1 sampai 3 ikut batal tidak? Ikut batal. Sebagaimana orang yang batal di rakaat keempat menjelang salam lagi begitu ya. Sebagian orang misalkan nahan buang angin gitu supaya tidak sampai jebol. Tahan-tahan dari rakaat kedua gitu ya. Itu jelas sudah merusak kehusuan kan? Ya tiba-tiba menjelang salam pertahanannya jebol gitu. Barakallahu fiikum. Batal semuanya atau yang rakaat keempat itu saja? Semuanya. Karena satu paket, salat itu satu paket. Batal rakaat keempat berarti rakaat 1 sampai ketiga ya ikut batal. Batal di rakaat kedua enggak bisa dilanjutkan ketiga. Enggak bisa dilanjutkan ke rakaat keempat karena sudah batal di rakaat kedua. Gugur semuanya, batal semuanya. Nah, ini para jamaah. Namun kalau amalnya amal yang terpisah, ya, misalkan sedekah, ya sedekah di minggu ini dengan sedekah di minggu depan tentu berbeda. Kalau orang sedekah di minggu ini ikhlas karena Allah, ternyata di minggu yang berikutnya ada campuran riyanya, maka yang batal ya yang dicampuri riyanya saja. Yang tidak ada riyanya, insyaallah tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga beliau menukilkan satu athar dari Abu Umamah Al-Bahili, di mana beliau melihat seseorang di masjid menangis di dalam sujudnya. Lalu dia berkata, anta law kana hadza fi baitik. Seandainya kamu melakukan ini di rumahmu, maka itu akan lebih baik. Maksudnya apa di sini? Ya beliau mengingatkan karena hati manusia itu lemah. Hati manusia itu lemah. Kalau kemudian nangis di tengah-tengah halayak, nangis ya di tengah-tengah salat, yang di situ juga hadir orang-orang yang lainnya, barakallahu fikum, tentu ini rawan ada riya, ada sum'ah di dalam hatinya, walaupun kita tidak bisa menghukumi secara pasti karena ini terkait dengan urusan hati. Namun tadi ya hati manusia itu lemah. Hati manusia itu lemah. Apakah dia nangis benar-benar karena khusyuk kepada Allah, menghayati apa yang sedang dia baca, apa yang sedang dia kerjakan di dalam salatnya, ataukah ada motif yang lain? Gitu ya. Nah, ini kan lemah hati manusia itu. Apalagi disaksikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, didengar oleh jamaah yang lain. Nah, maka Abu Umamah Al-Bahili beliau mengingatkan, "Lau kana hadza fi baitik." Kalau yang seperti ini di rumahmu, dalam kesendirianmu ketika munajat berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu itu lebih baik bagi dirimu. Artinya para jamaah ya tidak ada godaan begitu ya, tidak ada hambatan bagi hati untuk dia jujur kepada Allah, kemudian jujur kepada hatinya, sampai kemudian dia menangis meresapi apa yang sedang dia kerjakan. Dengan bahasa lain,
peluang untuk riya ketika orang itu sholat sendirian di rumah dengan ketika orang itu sholat berjamaah, atau misalkan khusyuk di dalam sholat, ya ketika sholat sendirian di rumah dengan khusyuk yang berdampak kepada tangisan ketika kita berjamaah bersama orang lain, tentu peluang riyanya lebih sedikit ketika kita di rumah. Peluang riya ya ketika kita bersama jamaah yang lain tentu itu lebih besar peluangnya. Ya, sehingga beliau mengingatkan, seandainya yang seperti ini engkau kerjakan di rumahmu. Baik para jamaah, sebagian orang terkadang juga berlebih-lebihan. Saya pernah mendapati ya jamaah, kalau nggak salah di sholat malam di bulan Ramadan, di sebagian masjid kan kadang menjadwalkan imam dari luar di 10 terakhir Ramadan. Jadi jam 2 mulai setar ya, sholat malam. Imamnya kadang didatangkan dari luar sengaja. Baik para jamaah, kemudian imamnya bacaannya mungkin syahdu, merdu, pembawaannya luar biasa. Ada jamaah yang kemudian terbawa suasana nangis, dan nangisnya nggak tanggung-tanggung gitu. Nangisnya bikin berisik satu isi masjid itu. Dan yang kita jadinya tidak nyaman, makmum yang lain tidak nyaman. Ini si imam sudah ruku masih saja nangis gitu. Iktidal masih nangis ya. Ketika sujud tambah kencang nangisnya. Barakallahu fikum para jamaah. Bukan tidak boleh ya nangis di dalam sholat, tapi nangis yang seperti apa? Ya. Para sahabat nangis di dalam sholat. Bahkan sebagian mereka kadang pingsan. Saking mereka khusyuknya di dalam sholat, menghayati, meresapi apa yang mereka dengarkan atau apa yang mereka baca dari bacaan-bacaan di dalam sholat. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, tangisan itu kalau sudah menjadi suara, begitu misalkan, atau bersin misalkan dipokalkan, ya menjadi satu kalimat kalau ditulis kalimat, dan itu terjadi di dalam sholat, ini bisa membatalkan sholat. Gitu ya. Kan ada sebagian orang kalau bersin itu dibunyikan dengan nada tertentu, hasem, begitu kan? Jadinya kalimat hasem. Ya, hasem itu kalau bahasa Sunda kecut. Gitu kan? Ada mungkin yang kalimat yang lain begitu kan? Barakallahu fikum. Kalau normal orang bersin, gitu ya, bersin normal, tidak menjadi bentuk kalimat, ini tidak ada masalah. Tangisan juga demikian. Ya. Taib para jamaah. Kalau tangisannya Nabi yang pernah disaksikan oleh para sahabat itu seperti panci yang mendidih, kayak suara gemuruh. Ya. Barakallahu fikum. Dan sebagian sahabat para jamaah yang dirahmati Allah nangis, tapi tangisnya berupa derayan air mata yang begitu deras. Ya. Dia tidak berupa bunyi-bunyian tangisan. Barakallahu fikum. Maka perhatikan ini. Ya, akhirnya juga mengganggu ke jamaah yang lain. Jadi orang itu jadinya malah fokusnya ke yang nangis begitu ya, bukan fokus ke imam. Ya. Dan karena mereka mendengar, mereka terusik kehusuan sholatnya, akhirnya kan hati itu bisa kesana kemari. Ini orang segitunya ya, kayaknya lagi banyak masalah begitu ya. Mungkin hutangnya gede gitu. Jadi kan orang jadinya kemana-mana gitu kan, karena terganggu ya. Atau mungkin sedang masalah di keluarganya, atau mungkin ada keluarganya yang baru saja meninggal dunia. Nah itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya bukan tidak boleh menangis, tapi tangisan yang sewajarnya di dalam sholat ya. Umar ibn Khattab itu ya di bawah apa ini, di bawah kelopak matanya ada garis putih gitu ya, di bawah bola matanya, dua bola matanya ada garis putih memanjang ke bawah. Bukan karena pernah tersayat pedang, itu tidak,
tapi karena seringnya menangis karena Allah, ya, sehingga kayak ngebentuk garis ya di bawah matanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu fadilahnya luar biasa. Ya, tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan selamat dari sentuhan api neraka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan hakikat riya dan juga pendorongnya. Kalimat riya itu berasal dari akar kata ru'yah, pakai hamzah ya. Ra'a yara ru'yah. Kalau pakai qaf apa artinya? Ruqyah ya. Ya, bacaan-bacaan dan doa-doa memohon perlindungan dari kejahatan syaitan. Nah, itu namanya ruqyah, pakai qaf. Nah, kalau riya itu akar katanya ru'yah pakai hamzah, ru'yatun. Nah, kalau mau Ramadan atau mau Idul Fitri ada istilah apa? Ru'yah, ru'yatul hilal, pakai hamzah itu. Taib. Makna aslinya adalah mencari kedudukan di hati manusia dengan memperlihatkan perilaku yang baik. Jadi dia memamerkan amal soleh, amal kebaikan, tapi maksud tujuannya untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia, sehingga manusia mengapresiasinya, memberikan penilaian yang baik kepada dirinya, memuji-mujinya, menyanjung-nyanjungnya, menyebut-nyebutkan kebaikannya. Dan ini Masya Allah tidak mudah gitu ya. Terkadang ada orang mungkin disanjung-sanjung, dipuji-puji, Masya Allah antum ini. Nah, sebagian orang mungkin mengelak itu, enggak, biasa aja gitu. Mungkin lisannya begitu, tapi hatinya berbunga-bunga. Siapa dulu saya? Nah, ini indikasi juga para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya pura-pura tawadu, tapi aslinya senang dengan pujian. Senang dengan pujian. Nah, ini kan yang menjadi nilai para hadirin jamaah yang dirahmati Allah adalah apa yang di hatinya. Kalau kemudian dia merasa, ya siapa dulu saya, walaupun mungkin secara zahirnya, enggak, kok biasa aja anak itu, masih jauh gitu. Dan terkadang orang itu menampilkan sesuatu yang supaya orang itu menganggap dia itu tawadhu, begitu ya, atau orang itu memandang dia punya kelebihan, ini si fulan ini Masya Allah hafalnya sudah juz 5. Enggak, biasa aja gitu. Padahal sebetulnya dia enggak segitu begitu ya hafalannya, tapi ingin dianggap oleh orang itu bahwa hafalannya lebih. Ya adalah ya. Pokoknya ada hafalan saya ada. Nah, ini juga hal-hal yang sangat halus sekali di dalam hati manusia. Maka berhati-hati para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berhati-hati. Dari sinilah kemudian di hadis tadi Rasulullah sangat mengkhawatirkan dosa-dosa seperti ini, dosa-dosa yang sangat halus di dalam hati, nyelinap di dalam hati. Beliau sangat mengkhawatirkannya kepada generasi terbaik umat ini, yakni para sahabat. Tentu ya, bagi kita ini yang bukan sahabat, bukan tabi'in, ya, kita manusia akhir zaman, nah ini lebih rawan lagi. Lebih seharusnya kita merasa khawatir. Makanya kemarin di pembahasan muhasabah harus ada waktu untuk duduk dalam kesendirian kita. Sebetulnya amal kita itu sudah ikhlas belum karena Allah? Apapun itu, baik amal-amal yang terkait dengan amalan-amalan tersembunyi, amalan-amalan dalam kesendirian kita,
amal-amal yang nampak, ibadah harta atau apapun, thalabul ilmi. Coba tanya ya masing-masing diri kita ini. Apa iya kita belajar ini sudah ikhlas karena Allah? Apa iya salat kita sudah ikhlas karena Allah? Apa iya cari nafkah kita ikhlas karena Allah? Apapun itu amal-amal soleh, yang wajib ataukah yang sunnah, mesti dihadapkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, dan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini tidak akan mungkin ya kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri kecuali dalam kesendirian. Ya, dalam kesendirian kita. Nah, itulah muhasabah. Itulah muhasabah. Karena ini rawan sekali, apalagi sekarang di zaman-zaman ya media sosial. Ya, segala sesuatu begitu mudah untuk ditampilkan. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itulah asli dari makna ar-riya, mencari kedudukan di hati manusia dengan memperlihatkan perilaku yang baik. Banyak sekali poinnya yang semua terangkum di dalam 5 bagian. Dan biasa dijadikan hiasan untuk dipamerkan oleh seseorang kepada orang lain. Kelima bagian tersebut adalah badan, pakaian, perkataan, perbuatan, pengikut, dan juga hal-hal yang sifatnya eksternal. Nah, ini artinya riya itu bisa menimpa hal-hal tersebut. Bisa menimpa terkait dengan badan kita, ya penampilan kita. Ya, sebagian orang misalkan berpenampilan itu kusut, layu, begitu ya. Kalau pohon itu layu, ya, matanya cekung, begitu. Kemudian bibirnya kering, ya. Kalau jalan, ya, nunduk. Tapi dia melakukan itu semua supaya dikenal sebagai zahid, abid, ahli puasa, begitu ya. Atau apapun dari keinginan-keinginan di dalam riyanya. Sebagian orang kadang lagi ngobrol bareng-bareng, itu kadang mulutnya komat kamit sendiri tapi diperdengarkan. Ya, diperdengarkan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kemudian dia nggak bisa jaga hati, oh ternyata ingin disebut sebagai ahli zikir. Itu si fulan itu ya, lagi ngobrol saja zikir, gitu ya. Atau sebagian orang, Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau ngobrol itu dikit-dikit kalimat thayyibah keluar. Masya Allah, insya Allah. Ya. Kemudian la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar. Ya. Sebagian orang kan gitu, ikhwan. Ya. Ketika ngobrol bareng kita, ya sedikit-sedikit keluar kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Barakallahu fikum, bagus itu bagus. Ya. Namun, ya orang yang melakukannya harus jaga hati. Apa maksud dia? Ya kemudian ya di dalam obrolan bersama kita itu selalu menyelipkan kata-kata zikir ini, kalimat-kalimat zikir ini. Kalau kemudian niatnya supaya disebut ahli zikir, nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah, maka ini berbahaya bagi amalannya. Atau sebagian orang misalkan kemana-mana nggak lepas tasbih, gitu ya. Nggak lepas tasbih. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Selalu bertasbih begitu ya, bawa tasbih. Ya, sekarang ada yang di digital ya, cetek-cetek keluar angkanya. Ada yang biji-bijian, ya bulat-bulatan itu. Mana-mana bawa itu. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jaga hati. Kenapa antum berbuat seperti itu? Ya. Apakah karena ingin disebut ahli zikir? Ya. Dikit-dikit zikir, atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan masing-masing harus jujur kepada dirinya. Balil insan ala nafsihi basirah. Manusia itu lebih paham tentang keadaan dirinya sendiri. Ya tentu setelah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aslinya dia, ya dia sendiri yang paham. Apakah ikhlas karena Allah ataukah justru dia yang seperti itu tuh ya karena pamer, karena ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia. Baik, para hadirin, nanti kita bahas ya 5 poin ini, hal-hal yang sangat rawan untuk kemudian dihinggapi ya riya.
dari sisi pakaian, perkataan, perbuatan, pengikut, dan juga hal-hal yang lainnya. Baik para jamaah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti kita lanjutkan insyaallah di kesempatan berikutnya biiznillah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.